Kenapa pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar itu disematkan? Kenapa? Itu pertanyaan mendasar. Kenapa sumber daya alam kita dikuasai negara? Itu pertanyaan penting. Jawabannya adalah dikuasai negara diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat itu. Lalu kenapa faktanya hari ini negara bergantung hidupnya pada pajak rakyat? Lalu kenapa fakta hari ini pejabat makan minum bergantung pada uang rakyat? Fakta menunjukkan bahwa negara tidak dapat apa-apa dari sumber daya alam itu. Yang negara peras dan negara siksa, negara paksa adalah uang rakyat. Yang sudah hidup dalam kemiskinan, hidup dalam pengangguran, hidup dalam tekanan ekonomi. Tapi harus dipaksa bayar pajak untuk membayar gaji pejabat, membayar mereka yang berebut tambahin anggaran di DPR, membayar mereka yang bekerja sebagai anggota DPR yang tidak pernah bela rakyat, membayar mereka yang kong kali kong mengatur anggaran, mengatur belanja modal, mengatur operasional mereka, mengatur tunjangan dan gaji mereka. Sementara rakyat, kepentingan rakyat tidak diatur. Mengapa, pertanyaan saya? Mengapa pasal 34 itu diatur? Fakir miskin ya, yang terlantar itu harus diurus oleh negara. Mengapa jaminan sosial itu harus diatur? Ya, mengapa? Pertanyaan saya itu mengapa? Mengapa fasilitas itu, mengapa kesehatan ya, fasilitas umum itu harus disiapkan negara? Pertanyaan mendasarnya, kalau kemudian pasal 34 itu ruhnya hidup, pasal 33 ruhnya hidup, maka namanya kesehatan harus gratis, namanya pendidikan harus gratis, namanya listrik harus gratis, yang namanya telekomunikasi gratis. Karena dia merupakan public service, bukan public obligation. Kalau dia public service, maka itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk dia sediakan untuk rakyat pakai tanpa bayar. PLN harus gratis, kesehatan harus gratis, pendidikan harus gratis, telekomunikasi harus gratis. Karena dia public service, bukan public obligation. Faktanya negara berbisnis sama rakyat. Ini menyalahi prinsip kita bernegara yang diatur dalam pasal 34. Sama pula dengan pasal 33. Sumber daya alam kita dikuasai oleh segelintir orang, dalam maupun luar pemerintahan, pengusaha maupun pejabat yang menguasai sumber daya alam. Mereka bikin perusahaan, mereka perkaya diri. Rakyat merana menderita. Sementara hidup negara, beban keuangan negara ada di pundak rakyat. Ini menyalahi konsensus bernegara. Ini sesuatu yang tidak harus kita biarkan. Kita harus melakukan langkah besar dan rakyat harus bangkit dan menunjukkan bahwa negara ini masih ada rakyat. Tidak hanya pengkhianat-pengkhianat yang memimpin negara ini.